Halo, perkenalkan nama saya Fabianus Eko Cindra dari Paroki Santa Cecilia Pontianak. Saya akan mengulas bacaan dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak untuk pulang. Kita baca di sini bahwa Tuhan memerintahkan, bukan menyuruh. Dalam hidup mungkin banyak pekerjaan adalah Tuhan yang suruh, Tuhan yang perintah. Tetapi kadang kita sebagai manusia, kita tidak menyadari bahwa Tuhan melakukan perintah di dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu adalah pekerjaan kita, studi kita, bahkan tugas pelayanan kita merupakan perintah dari Tuhan. Kita lanjut ke ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik. Orang-orang ramai Tuhan suruh pulang, tetapi para murid-murid Kristus disuruh maju. Ini yang membedakan murid-murid Yesus dengan orang banyak pada umumnya. Nah, hal ini terjadi sama dengan ketika ada masalah datang. Orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan akan mundur. Mundur imannya, mundur kehidupannya, mundur doanya. Tetapi murid-murid yang tulen, orang-orang yang percaya kepada Kristus, murid-murid Kristus, walaupun dia diterpa badai, dia akan terus maju. Karena sifat murid Yesus yang sejati adalah maju terus, pantang mundur. Nah, kita lanjut ke ayat ke-24. Perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, sebenarnya beberapa mil itu tidak jauh. Nah, tetapi yang di sini yang menjadi permasalahan, mereka tidak memilih untuk kembali walau mereka berlayar tidak jauh. Para murid tetap taat kepada Yesus karena Yesus memerintahkan kepada mereka. Di dalam kehidupan kita, kita juga harus mencontoh para murid-murid bahwa apapun yang terjadi, kita harus terus maju. Maju di dalam doa, maju di dalam iman, maju di dalam Tuhan, dan maju di dalam pelayanan. Ini yang membuat saya pribadi kagum dengan murid-murid Yesus di dalam bacaan ini. Karena apapun yang terjadi, mereka terus maju. Karena ini adalah sebuah perintah. Badai boleh datang, taufan boleh muncul, angin sakal boleh terjadi, tetapi kita harus mencontoh para murid-murid Yesus untuk terus maju di dalam Tuhan. Ayat ke-25, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Berarti murid-murid sudah terombang-ambing 9 jam lamanya di atas kapal. Karena mereka berangkat saat matahari terbenam sekitar jam 6 sore. Kira-kira 9 jam. Kalau tidur tidak terasa mungkin. Tetapi mereka terombang-ambing oleh ombak 9 jam. Akan cukup membuat seseorang untuk lelah dan mabuk. Bahkan bisa membuat seseorang untuk putus asa. Mungkin murid-murid Yesus akan bertanya, mana mukjizatnya? Hal ini juga menandakan bahwa mukjizat yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak instan. Kadang Tuhan juga suruh kita tunggu. Tuhan latih kita untuk bersabar. Walau di saat badai, Tuhan ingin kita tetap setia menunggunya. Ayat ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ini lucu menurut saya, saudara-saudaraku. Mereka ini adalah nelayan. Sudah terbiasa dengan yang namanya ombak dan air. Tetapi mereka tidak dapat menaklukkan yang namanya air. Walau mereka nelayan, mereka bisa berenang. Tetapi dengan angin yang kencang mereka juga akan takut. Mereka juga takut tenggelam. Tetapi kita lihat Tuhan kita, seorang tukang kayu, dia bisa menaklukkan air, bahkan berjalan di atasnya seakan-akan tidak ada gravitasi yang mempengaruhinya.
Apa yang ditakuti manusia, Tuhan berjalan di atasnya. Apa yang ditakuti manusia, Tuhan bisa menaklukkannya. Tetapi ketika melihat itu, mereka bukan memuji. Mereka tidak memuji Yesus, tapi mereka menjadi takut. Kita lihat, orang-orang yang berada di dalam ketakutan akan salah mengambil keputusan. Lihat saja, Tuhan mereka bilang hantu. Ayat ini mengajarkan kepada kita, pada saat kita takut, jangan ambil keputusan. Kita akan salah seperti para murid-murid yang mengatakan bahwa Tuhan adalah hantu. Nah, kita lanjut ke ayat ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Saya suka dengan ayat ini. Yesus berkata, tenanglah. Ya, mungkin di dalam hati murid-murid mereka berkata, enak saja, tenang-tenang. Kami ini sudah 9 jam terombang-ambing, masih bilang tenang. Tetapi harus pula kita sadari bahwa meski mereka terombang-ambing selama 9 jam, dalam 9 jam itu mereka juga masih dalam lindungan Allah. Buktinya mereka tidak tenggelam. Tahukah saudaraku, hari-hari ini apa yang kita hadapi di tengah pandemi corona ini? Dengan PPKM yang berjilid-jilid, yang membuat perekonomian mundur, bisnis dan usaha yang sedang sepi. Mungkin tempat Anda bekerja mengalami kerugian sehingga Anda harus di-PHK oleh perusahaan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, kita masih bisa bernapas sampai saat ini. Itu juga karena adanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah masih menjagamu, saudaraku. Oleh sebab itu, jangan menyerah. Jangan putus asa. Saat ini kita seperti para murid yang sedang terombang-ambing. Tidak jelas arah dan tujuan. Tetapi, bila kita di hadirat Allah, karena Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ayat ke-28. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, hari-hari ini jangan gegabah, saudaraku. Apapun langkah yang kita ambil saat ini, cari dahulu firman Allah. Cari hikmatnya. Sekalipun Yesus sudah ngomong, ini aku. Kita harus mencontoh Petrus. Petrus tetap minta peneguhan. Petrus berkata, kalau itu engkau suruh aku. Ini menandakan Petrus ingin mendengarkan firman Tuhan. Petrus ingin ada sebuah peneguhan dari Yesus. Seperti halnya di dalam bulan kitab suci ini yang mengingatkan kita untuk lebih banyak membaca Alkitab. Karena Alkitab berisi firman Allah. Sehingga bila kita ingin melangkah, kita bisa seperti Petrus melangkah dengan hati yang bijaksana. Kita lanjutkan di ayat ke-29. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Segera Yesus meluruskan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Ketika dirasakan tiupan angin, takutlah dia. Petrus bukan melihat tetapi merasakan. Petrus tenggelam akibat merasakan tiupan angin. Mengajarkan kepada kita, boleh kita melihat masalah. Boleh. Tetapi masalah itu akan menenggelamkan kita ketika kita merasakan masalah itu. Saat ini saudaraku, jangan terus-menerus kita termakan oleh berita negatif dari media sosial. Boleh kita melihat berita, boleh, justru harus. Sehingga informasi yang kita dapatkan itu selalu update. Tetapi kita harus fokus di sana. Tetapi kita tidak boleh fokus di sana, maka Anda akan tenggelam di sana. Karena kita ikut merasakan seperti Petrus. Tetapi bila kita tidak fokus dan kita hidup di dalam hadirat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, kita tidak akan tenggelam. Kita harus tetap beriman dan percaya walau kita tidak bisa lepas dari keadaan seperti saat ini. Sehingga kita tidak tenggelam di dalam ketakutan seperti Petrus.
Tetapi pada saat Petrus tenggelam, apa yang Petrus katakan? Tuhan, tolong aku. Hal ini menyatakan bahwa saat Petrus tenggelam, dia punya kesempatan untuk ditolong Yesus. Jika saat ini saudaraku, usaha pekerjaanmu sedang down, bahkan imanmu juga sedang terganggu karena pandemi ini, engkau punya kesempatan untuk ditolong. Anda dan saya hanya butuh bilang, Tuhan, tolong aku. Realitas kehidupanmu boleh tenggelam, tetapi hatimu jangan tenggelam. Kunci ada di hati, saudaraku. Ketika hatimu berseru, Tuhan tolong saya, detik itu juga Anda akan seperti Petrus berjalan naik ke perahu bersama Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.